Hai emak-emak, kembali lagi bareng aku Rista Swestika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Nah emak-emak, gimana ngatur keuangannya buat anggarannya? Udah dilakukan atau belum nih kemarin? Terus ngepres budgetnya aman gak? Atau jangan-jangan masih bingung juga nih? Nah, di episode kali ini udah waktunya kita ngecek kondisi keuangan keluarga kita. Kira-kira udah sehat atau belum ya kondisi keuangan keluarga kita? Oke mak, kita mulai ya. Apa sih indikator yang menyatakan keuangan kita sehat atau tidak sehat? Yang pertama nih mesti dicatat dulu. Sudah pasti lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Jangan sampai tuh ibarat peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Nah coba dicek dulu mama. Coba dicek lagi rekening-rekeningnya. Coba dicek pengeluaran-pengeluarannya. Jangan-jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Oke, dari sini kita harus tahu dulu sumber pendapatan kita itu dari mana aja. Apakah dari pendapatan aktif, apakah dari pendapatan bisnis, atau dari pendapatan investasi. Nah dari sini coba kita lihat lagi pengeluaran kita. Apakah udah kita buat anggarannya sesuai wajib, butuh, dan ingin? Atau jangan-jangan ternyata selama ini kita nggak punya anggaran sama sekali untuk keuangan rumah tangga kita. Akhirnya banyak pengeluaran-pengeluaran mulai dari pengeluaran kecil sampai pengeluaran besar yang tidak pernah dicatat sehingga membuat keuangan kita jadi minus nih mama. Yuk mak, waktunya dicek lagi apakah pendapatan kita memang sudah lebih besar daripada pengeluaran kita atau jangan-jangan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Idealnya indikator sehat yang pertama, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Indikator yang kedua nih emak-emak. Oke, jangan terlalu happy dulu deh kalau mentang-mentang pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Lihat dulu indikator yang kedua, harus punya tabungan. Nah, walaupun lebih besar pendapatan daripada pengeluaran, kadang-kadang nih emak-emak nih gitu ya, masih banyak juga loh yang gak punya tabungan. Nah, makanya di indikator kedua kita cek dulu, kira-kira emak-emak semua udah bisa menyisihkan dari awal minimal 20% belum untuk tabungannya. Kalau misalnya belum, berarti harus dicek lagi pola anggarannya. Kenapa sih kok gak bisa menyisihkan minimal 20% dari pendapatannya? Jangan-jangan gitu ya, emak-emak selama ini anggarannya tuh lebih banyak butuh dan inginnya daripada kewajibannya gitu ya. Sehingga kadang-kadang nanti aja deh nabungnya kalau sisa. Iya kalau sisa, kalau enggak gimana dong emak-emak? Nah coba dicek ya, artinya indikator kesehatan keuangan yang kedua, minimal sekali memiliki tabungan yang dianggarkan dari awal 20% dari pendapatan emak-emak semuanya. Nah indikator yang ketiga nih emak-emak, siapa yang udah tahu bahwa kita juga harus punya beberapa sumber pendapatan, bukan hanya pendapatan aktif aja, tapi harus punya pendapatan pasif. Apa sih itu pendapatan pasif, Riz? Gini, Risa kasih tahu deh. Oke, mama nih memang harus dibuat detail banget ya. Oke, pendapatan pasif itu adalah pendapatan yang kita dapatkan meski kita nggak kerja sekalipun. Gimana ya caranya? Atau ambil ember, jaga lilin? Enggak kayak gitu ya. Nih contohnya, kalau misalnya emak-emak nih punya kos-kosan, kemudian disewain, kan mama dapat tuh ya, dapat cash flow setiap bulan dari orang-orang yang menyewa kos tersebut. Nah itu disebut dengan pendapatan pasif. Minimalnya pendapatan pasif itu adalah 50% dari pendapatan aktif. Coba sekarang dicek apakah indikator ketiga punya penghasilan pasif ini sudah ada dalam catatan emak-emak. Kalau misalnya belum, coba mulai dibuat peluang-peluang supaya emak-emak punya nih pendapatan pasif. Jadi gak mengandalkan pendapatan aktif aja. Nih kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat emak-emak. Tapi kalau kata Rista perencana keuangan keluarga buat kamu, bahwa ngomongin pendapatan hanya satu itu luar biasa beratnya. Betul apa belum? Boleh chat deh di kolom komen. Indikator yang keempat yang menyatakan keuangan kita sehat atau tidak sehat. Emak-emak udah punya dana darurat belum? Nah, sering banget ya kita dengerin tentang dana darurat. Jangan-jangan udah mulai darurat dananya, alias nanti ngutang lagi deh gitu ya. Oke, indikator yang keempat ngomongin tentang dana darurat, di mana ketika kita sudah berumah tangga dan memiliki putra-putri, minimal sekali dana darurat kita adalah 12 kali dari pengeluaran atau dari pendapatan. Terserah senyamannya emak-emak semua. Kalau nyamannya dihitung dari pengeluaran
penasaran karena pada saat membuat anggarannya dengan zero basis gitu kan ya, artinya dihitungnya dari pendapatan. Tapi kalau misalnya mau dihitung 12 kalinya dari pengeluaran tidak masalah. Yang penting emak-emak semua nyaman dalam membuat anggaran rumah tangganya. Nah, kalau ngomongin tentang dana darurat ini, Riz, dana darurat itu digunainnya untuk apa sih gitu? Karena banyak sekali yang bertanya, dana darurat boleh nggak sih Riz digunain kalau misalnya besok nih kita mau beli ada mesin cuci rusak gitu ya? Atau Riz boleh nggak nih kalau misalnya kita beli, ya lagi ada promo nih Riz mumpung murah, boleh nggak ya? Oke, kalau kayak gitu sih Rizta juga mau, mama atas nama darurat akhirnya aku bisa beli semua keinginan aku ya gitu. Oke, dana darurat ini adalah dana yang memang kita persiapkan dari awal, bukan berdasarkan sisa tadi ya, tapi memang udah dipersiapkan dari awal untuk mengantisipasi kalau terjadi resiko hadir dalam kehidupan kita. Resikonya misalnya seperti ini, kalau misalnya suami kita sebagai pencari nafkah kehilangan pekerjaan, artinya kehilangan sumber pendapatannya. Nah, dana darurat ini bisa kita gunakan nih emak-emak semua, paling tidak selama 12 bulan ke depan, emak-emak semua masih hidup dan bisa membiayai gaya hidup atau misalnya kebutuhan hidup gitu ya, dengan jumlah yang sama tanpa harus menyusahkan orang lain, tanpa harus menurunkan gayanya sampai 100% gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ada keluarga yang sakit, kemudian kita nggak punya mitigasi resiko, misalnya seperti asuransi secara pribadi atau asuransi dari kantor sekalipun, atau tidak punya BPJS sekalipun. Nah, dana darurat ini bisa kita gunakan. Tapi jangan lupa, ketika dana daruratnya sudah digunakan, diisi lagi biar cepat penuh, jangan sampai bocor ya. Jadi kalau udah dipakai harus ditambah lagi ya emak-emak dana daruratnya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, Riz, dana darurat itu disimpannya di mana sih? Biar mama nggak mengalami kebingungan, dana darurat itu bisa dimasukkan ke dalam instrumen keuangan yang bersifat alim, aman, liquid, dan mudah dicairkan ya. Ingat ya, alim, aman, liquid, dan mudah dicairkan. Ada 4 instrumennya. Yang pertama tabungan, kemudian yang kedua ada deposito, kemudian yang ketiga ada reksadana pasar uang, dan yang terakhir ada bisa juga dalam bentuk emas, baik emas tabungan ataupun beli logam mulianya ya. Nah, kenapa sih 4 instrumen itu? Karena tadi gini, kita nggak tahu kondisi darurat ini hadirnya kapan. Bisa hari ini, bisa tengah malam, bisa tahun depan gitu ya, bisa berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Tapi paling tidak kalau kondisinya saat ini urgent tengah malam, bisa ambil dari tabungan gitu ya. Sedangkan kalau kita masukin ke dalam deposito, reksadana pasar uang, ataupun misalnya emas sekalipun, dananya kita akan terus bertumbuh, jadi juga tidak mengurangi nilainya. Seperti itu yang mama. Jadi indikator yang keempat, punya dana darurat. Coba dicek lagi udah punya atau belum. Oke mak, kita lanjut lagi ke indikator yang kelima. Kita ngomongin tentang mitigasi resiko untuk lebih mengamankan keuangan kita agar kesehatannya jadi lebih mantap nih mak. Nah, indikator kelima kita akan membahas tentang yang namanya asuransi. Asuransi itu ada 2 jenisnya, ada tradisional dan ada unit link. Nah, asuransi yang kita butuhkan ketika kita sudah berumah tangga atau berkeluarga adalah asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dan ada asuransi jiwa. Nah, bagaimana sih proses pemilihannya? Sudah pasti disesuaikan dengan tujuan emak-emak semua memiliki asuransi itu untuk apa? Apa yang akan dilindungi ya? Apakah income dari suami atau emak-emak semua yang bekerja? Kalau terjadi resiko takutnya potensi income sumber buat keluarga kita itu hilang gitu ya. Nah, artinya itu butuh asuransi jiwa. Nah, kemudian kalau terjadi resiko takutnya kalau misalnya nih nanti emak-emak ada yang sakit gitu dan pengcoveran dari kantor kayaknya kurang cukup nih, belum memadai banget gitu. Nah, itu ada baiknya emak-emak juga punya yang namanya asuransi kesehatan. Nah, untuk yang ketiga, kalau terjadi resiko, wah kayaknya nih keluarga aku tuh banyak banget riwayatnya terkena penyakit kritis. Untuk antisipasi lebih baik mencegah daripada mengobati, kayaknya emak-emak perlu yang namanya asuransi penyakit kritis. Nah, 3 asuransi tadi yang kita butuhkan ketika kita sudah berumah tangga dan kita menjadi pencari nafkah utama ataupun masuk dalam sandwich generation gitu ya. Karena tadi kita nggak tahu resiko apa yang akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi yang tadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik punya daripada nanti keuangan kita itu jadi babak belur gitu. Kalau saat ini emak-emak belum punya anggaran untuk mitigasi resiko dalam bentuk asuransi secara pribadi, ada baiknya coba dibuat anggarannya ya. Indikator yang keenam
nih yang seru banget kalau Rista bahas. Ngomongin hutang. Oke. Nih Mama di finansialku.com, siapa yang saat ini hutangnya lebih dari 50% bahkan 80%? Duh, yakin banget nih pasti nggak bisa tidur. Apalagi hutangnya besok jatuh tempo dan uangnya nggak ada gitu kan. Stres luar biasa. Ya nggak bagus nih buat wajah nih Mama ya. Oke. Rista bercanda Mama ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang hutang, ini juga menjadi salah satu indikator yang menyatakan keuangan kita sehat atau tidak sehat. Ya, jadi mesti dipastikan bahwa hutang produktif dan hutang konsumtif kita tidak boleh lebih dari 30% sampai 35% dari pendapatan kita yang 100%. Jadi coba dicek lagi, berapa nih total hutang yang emak-emak semua miliki saat ini. Jangan-jangan ternyata udah lebih dari yang distandarkan tadi ya, 30 sampai 35%. Oke, nah untuk hutang ini yang tadi Rista bilang ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Di mana hutang produktif ini adalah kita berhutang tapi dapat tambahan dari hasil hutang tersebut. Contoh kecilnya begini deh Mama. Kalau misalnya kita ngambil kredit rumah, kemudian rumahnya kita sewakan, kemudian kita dapat nih per bulannya yang bisa bantu untuk bayar cicilannya, kemudian masih ada kelebihan. Itu disebut hutang produktif ya Mama. Tapi jangan sampai juga gini ya, ngambil kredit hutang produktif, rumahnya disewain, biaya sewanya 3 juta tapi tagihan tiap bulannya 6 juta. Artinya itu sih bukan dapat tambahan gitu ya. Karena kita juga mengeluarkan lagi 3 jutanya. Jadi jangan sampai salah perhitungan. Oke? Nah, kemudian sedangkan hutang konsumtif itu hutang yang tidak menghasilkan apapun. Ya kita nikmatin aja. Contoh kecilnya gini. Kita udah punya baju merah, tapi kita beli lagi baju merah. Padahal belum tahu nih kapan mau dipakai tuh baju gitu, tapi udah numpuk aja di lemari. Ya artinya utangnya tidak menghasilkan buat kita, tapi membuat pengeluaran kita jadi bertambah. Nah itu yang disebut dengan hutang konsumtif. Jadi dihitung lagi ya, utangnya jangan sampai lebih dari 30 sampai 35%. Karena tadi kalau banyak utang artinya kita jadi susah tidur deh Mak-mak. Yang ketujuh atau indikator yang terakhir yang menyatakan apakah keuangan kita sehat atau tidak sehat, sudah pasti ya Mak-mak dari awal dibuat anggaran, diperketat, dirinci gitu kan ya, punya dana darurat, punya mitigasi resiko dalam bentuk asuransi, punya tabungan dari awal gitu. Tujuannya udah pasti kepengen aset kita bertumbuh atau berkembang. Ya kali kerja dari tahun ke tahun melakukan hal yang sama dengan emosi yang sama, dengan nyebelin yang sama, tapi asetnya jadi gak bertumbuh. Ada yang kayak gini? Oke, silakan chat di kolom komen. Enggak lah ya. Tujuannya Mama kan dengerin curhat bareng Rista adalah kepengen keuangannya itu jadi lebih baik. Makanya tadi ya, indikator yang terakhir adalah gimana caranya kita membuat aset kita ini terus bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena Mama sudah pasti punya tujuan. Dimana tujuannya adalah untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, itulah kegunaan kenapa kita harus ngecek kondisi keuangan kita sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat, kita segera benerin nih. Benerinnya udah dengan tepat. Kenapa? Karena kita tahu indikator mana aja yang tidak sehatnya gitu. Kalau keuangannya sehat, udah pasti Rista kasih jempol untuk terus dipertahanin. Coba deh Mama dicek dulu kondisi keuangannya dari indikator-indikator yang Rista sebutkan dari awal tadi. Nah, gimana Mak-mak? Udah paham dong gimana sih caranya melihat kondisi keuangan kita sehat atau tidak sehat? Ada berapa indikator tadi? Kurang lebih ada 7 indikator yang menyatakan keuangan kita sehat atau tidak sehat. Nah, kalau misalnya emak-emak semua dari finansialku.com ini keuangannya dinyatakan udah sehat, Rista kasih 2 jempol. Selamat. Oke, tinggal dipertahankan dan harus disiplin terus, komitmen terus agar tadi apa yang terakhir, asetnya terus bertumbuh, tujuan-tujuan keuangannya segera terwujud ya emak-emak semua. Tapi jangan sedih nih buat emak-emak semua yang ternyata kondisi keuangannya setelah dicek-cek checklist gitu ya, ternyata masih ada nih beberapa indikator yang masih belum sehat juga. Udah, nggak usah khawatir, itu gunanya Rista hadir buat emak-emak semua. Rista perencana keuangan buat emak-emak semua nih gitu. Jadi emak-emak yuk langsung aja emak-emak semua Rista kasih
free konsultasi 20 menit dengan Rista langsung. Makanya hapus air matanya ya, hapus kegalauannya, hapus kegundahannya, biar keuangannya bisa sehat. Yuk langsung aja bisa curhat bareng Rista. Rista kasih free 20 menit untuk mama semua konsultasi dengan Rista. Caranya gimana? Mudah banget, tinggal klik link yang ada di description box-nya, langsung aja diklik, langsung nanti diatur jadwalnya untuk curhat keuangan bareng Rista pastinya, agar kita bisa tahu kondisi keuangan kita gimana caranya agar segera sehat ya mama semua ya. Oke, baik mama, segini aja dulu deh dari Rista. Nanti ada episode-episode berikutnya yang akan membuat emak-emak semua jadi melek finansial. Tapi jangan lupa ikutin terus episode selanjutnya curhat bareng Rista di YouTube channel finansialku.com. Dan jangan lupa juga like, subscribe gitu ya, dan kirim semua ke emak-emak yang ada di seluruh Indonesia, agar emak-emak semua jadi makin paham bagaimana sih melihat kondisi keuangan sehat atau tidak sehat. Yuk waktunya emak-emak berdaya, keuangan keluarga terjaga dan keluarga sejahtera bareng Rista dan finansialku.com di curhat bareng Rista. Bye.